Halo para pelari jelata sekalian, hari ini pelari jelata akan mencoba menjawab pertanyaan dari para pelari jelata sekalian, tentunya seputar dunia lari. Mari sama-sama ikuti. Kita langsung aja bacain pertanyaan dari Arda Billy 7. Tips buat yang mau mulai rutin lari. Intinya jangan mematok target terlalu tinggi. Kalau tips yang baru mulai lari ya, jangan terlalu melihat orang lain. Standar dari diri sendiri. Yang penting mulai aja dulu, jangan muluk-muluk lah pokoknya. Dan kalau bisa gabung komunitas atau cari partner lari. Karena itu yang saling menyemangati, bikin motivasi lari kita semakin bagus, nggak gampang putus di tengah jalan. Nah itu penting banget untuk berinteraksi dengan para pelari yang lain yang mempunyai hobi yang sama di komunitas ataupun dengan partner lari. Kemudian ada pertanyaan dari Ivan Aryo. Berapa liter kapasitas paru-paru orang dewasa? Kalau saya nggak tahu pasti ya, hanya setahu saya, menurut pengetahuan saya itu tiap orang beda-beda banget. Bahkan setiap orang itu bisa berkembang atau mengecil kapasitasnya tergantung dari pola latihan atau gaya hidup dari orang tersebut. Jadi nggak bisa dipastikan sih untuk kapasitasnya. Kemudian pertanyaan berikutnya Rafia JH underscores. Mas, jog stride itu apa? Jog stride itu jognya itu jogging, stride-nya itu untuk melangkah. Jadi gampangannya lari pelan dan lari kenceng. Kalau saya sering menyebutnya on off. Pada saat on itu lari kenceng, pada saat off itu lari pelan. Jadi itu sebenarnya pola latihan yang bisa dipakai untuk meningkatkan performa lari kita sih. Tapi lebih konkretnya enak dijelasin di fartlek training atau interval training. Nah, ini dua-duanya sudah pernah saya bahas nih. Ini speed play atau latihan kecepatan yang berbeda nih antara fartlek dan interval. Jadi sudah pernah saya bahas. Mungkin teman-teman kalau mau penjelasan lebih detailnya bisa langsung ke video saya aja. Berikutnya pertanyaannya dari Doski, ini bagus banget pertanyaannya. Cara mengatasi atau mengurangi efek lecet atau perih akibat gesekan antara sepatu dan kulit pada telapak saat long run. Nah, ini sebenarnya pertama kali saya 10K kaki saya langsung lecet. Dan setelah itu, semenjak itu, setiap 10K atau lebih, saya selalu ngasih atau ngoles, kayak pelembab gitu ya. Yang penting bisa dipakai untuk melicinkan kaki. Ya, biar mengurangi gesekan lah. Jadi, kalau pakai ini, saya nggak pernah lecet-lecet lagi. Ya, kalau mereknya sih terserah teman-teman sekalian. Yang penting, prinsipnya bikin kakinya itu agak licin. Jadi, sebelum pakai kaos kaki. Kemudian, selanjutnya, untuk pertanyaan dari Jangkrik underscore official 77, 1-2 hari sebelum tes lari 12 menit, apa masih latihan atau enggak? Dan makanan dan minumannya apa aja? Kalau saya pribadi ini menurut pengalaman, jadi 1-2 hari saya udah nggak latihan. Maksimal 3 atau 4 hari sebelumnya latihan interval gitu udah terakhir. Tapi bukan berarti 1-2 hari itu nggak ngapa-ngapain. Tetap pengkondisian dijaga, stretching, kemudian jogging ringan boleh, tapi jangan sampai terlalu jauh atau menghabiskan tenaga, itu nggak perlu. Kalau makanannya sih, kalau saya ya, karbohidrat dibanyakin sebelumnya. Karbohidrat dibanyakin, malamnya makan banyak, kemudian dijaga juga makanannya, jangan sampai makanan yang nggak sehat, seperti santan, gorengan, dan lain sebagainya lah yang nggak sehat. Kemudian pagi harinya saya biasanya nggak sarapan dulu, tapi cukup makan roti atau nyemil-nyemil, yang penting ada ganjelan perut. Karena hari-hari sebelumnya dan malamnya itu makannya agak banyak. Ya, kalau saya selama ini cukup sih, karena biasanya kan pagi tuh tesnya. Jadi kalau misalnya sarapan dulu agak terlalu mepet, kecuali teman-teman bangunnya jam 2 malam gitu, nggak apa-apa ya. Yang penting setidaknya 3 jam sebelum pelaksanaan larinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Fraksi.co, ini bagus juga pertanyaannya. Lari yang baik itu pas kaki landing bersuara atau enggak, Bang? Kalau saya pribadi, setahu saya itu ada rubber outsole-nya yang keras, ada yang enggak. Jadi suara itu tidak bisa menjadi indikator teman-teman landingnya benar apa enggak. Tapi bentuknya yang diperhatikan, foot strike-nya itu yang seperti apa. Kalau suara jangan diperhatikan. Karena pernah saya juga pakai sepatu yang udah saya landingnya soft banget tapi masih bunyi. Dan bunyinya agak keras, itu wajar-wajar aja. Jadi jangan dijadikan indikator. Dan yang penting bentuk atau foot strike-nya sendiri. Kalau foot strike juga udah pernah saya bahas, mungkin langsung aja ke video saya tersebut yang saya bahas tentang foot strike. Berikutnya pertanyaan dari Trioko.tb, yang ideal lari seminggu berapa kali? Ini tergantung orangnya,
tergantung goalnya. Saya pribadi pertama kali lari itu setiap hari, hanya hari Minggu yang tidak lari. Tapi akibatnya apa? Cedera, shin splint, runners nih, pokoknya cedera nggak karu-karuan. Akhirnya saya istirahat hampir 3 mingguan, saya nggak lari sama sekali, bahkan kakinya masih sakit. Mulai lari lagi, pelan-pelan dari intensitas terbawah, akhirnya 3 hari sekali. Setelah 6 bulan latihan, bener, itu waktu yang sangat lama, baru saya tingkatkan intensitasnya jadi 2 hari sekali. Jadi kalau masalah intensitas ideal itu tetap tergantung orangnya, tidak bisa disamakan semuanya. Yang penting jangan over intensity, akhirnya nanti bakal cedera. Hati-hati. Pertanyaan dari Maulana Al-Haki, joki TKJ bisa? Waduh, berat nih. Mas Haki, lari dong, jangan cari joki lari. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ardianto.luki. Kira-kira apakah perlu rutin konsumsi vitamin untuk rekondisi setelah lari? Kalau saya pribadi, menurut saya perlu. Sebenarnya kita itu mendapatkan nutrisi dari makanan yang kita makan. Semakin bervariasi dan juga semakin sehat makanan yang kita makan, akhirnya nutrisinya juga akan tercukupi. Apabila teman-teman merasa kurang, bisa ditambah dengan multivitamin atau vitamin apapun lah yang bisa menunjang kondisi tubuh kita. Terutama pada saat recovery atau setelah berlari. Itu juga perlu nutrisi yang cukup untuk mempercepat recovery di tubuh kita. Berikutnya pertanyaan dari DNLBTNYS. Apa tuh bacanya? Ya itulah. Kalau lari pace 3 pernapasannya gimana bang? Sejujurnya saya nggak pernah melatih nafas. Sejujurnya saya nggak pernah memikirkan nafas karena semua itu ngikutin. Jadi pada saat performa lari kita naik itu nafas udah otomatis ngikutin. Cuman kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya nafas itu ada iramanya. Jadi kalau misalnya 2 langkah, sekali tarik nafas gitu ya. Tapi saya sendiri mungkin akan saya pelajari dulu cara bernafas yang efektif, karena saya pribadi nggak mempelajari hal tersebut dan nggak melatihnya gitu ya. Kalau performa lari naik, ya otomatis cara bernafas kita juga bakal improve sih. Berikutnya ada 2 pertanyaan yang sama nih dari calon orang sukses.1 sama Muhammad Sofi. Cara meningkatkan endurance, tips menambah endurance. Intinya kalau endurance itu akan bertambah seiring dengan latihan kita yang ya terus menerus, continue, nggak putus di tengah jalan, rutin, jangan sampai putus. Itu pasti akan bertahap meningkat. Jadi jangan teman-teman itu hanya hanya hype di awal, seneng di awal, baru beli sepatu lari, langsung seneng lari terus habis itu putus. Jangan, ya itu harus terus-menerus dilakukan biar ya semakin meningkat untuk endurance-nya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ivan Danara. Sejauh ini menurut Om Ganteng, aduh jauh Om, masih gantengan Om Ivan Danara ya. Sepatu apa yang paling nyaman dipakai untuk 5K ke atas? Kalau untuk 5K ke atas, ini agak berbeda ya. Kalau saya pribadi bukan penyuka sepatu yang empuk. Pasti agak jauh berbeda dengan teman-teman sekalian yang nyari sepatunya yang empuk. Jadi tetap preference tergantung orang masing-masing. Karena saya itu cadence runner atau pelari yang langkahnya itu cepat tapi nggak panjang-panjang. Tapi ada juga yang lebih mengandalkan panjangnya stride dibandingkan dengan banyaknya langkah gitu ya. Jadi sepatunya pun yang digunakan juga berbeda. Saya lebih cenderung menggunakan sepatu yang ringan dibandingkan sepatu yang empuk. Jadi kalau yang flat shoes yang teman-teman tahu, yang sepatu yang cenderung stakeknya agak pendek, nah sebenarnya kalau saya pribadi lebih condong ke sana. Jadi saya nggak bisa menjawab sepatu apa yang bagus, tergantung dari preferensi masing-masing pelari. Pertanyaan berikutnya, Deananjani _ kenapa suka lari? Aduh, kenapa ya? Saya juga bingung kenapa suka lari ya. Ya pertama karena nyoba-nyoba aja, terus akhirnya kebiasaan, sebulan lari terus, akhirnya lama-lama jadi gaya hidup. Ya sudah, akhirnya malah bukan saya pengen lari, tapi saya butuh lari. Jadi kalau misalnya saya nggak lari tuh kayak badannya nggak enak, pegel-pegel. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Jadi kayak kadang nih, saya penat gitu ya, capek, malah lari. Jadi setelah pulang lari tuh malah semangat gitu. Agak bingung kan? Tapi kalau teman-teman yang udah ketagihan lari, yang udah terbiasa lari, dan lari itu menjadi gaya hidup, pasti saya yakin bakal merasakan hal yang sama kayak saya. Jadi mulai aja dulu, dibiasakan, lama-lama bakal enak rasanya lari itu. Itu tadi jawaban yang bisa saya berikan sebagai pelari jelata. Jadi berdasarkan pengalaman aja, bukan pelari elit, bukan pelari profesional, bukan pelatih, bukan atlet. Hanya sharing pengalaman aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau mau ditanyakan sesuatu, silakan langsung tulis di kolom komentar. Kalau ada koreksi, masukan, dan juga pembahasan, bisa juga langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.